Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan nikmat iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bermuhajahah, bertatap muka, bisa saling silaturahim. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada poinnya. Saya akan bacakan sebuah pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Salah satu di antaranya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia itu? Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini adalah sebuah pertanyaan yang bagus, cukup bagus, luar biasa. Pertanyaan yang sangat berbobot. Alhamdulillah. Saya insya Allah akan jawab sepengetahuan yang saya pahami, mudah-mudahan manfaat. Wabil khusus untuk Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk para pendengar dan para pemirsa. Baiklah, jadi kita dulu orang tua kita masih ada, kita belum sempat berbakti kepada kedua orang tua gitu. Kita merasa menyesal gitu, ternyata orang tua kita sudah nggak ada, namun kita masih menyesal belum sepenuhnya bakti kita kepada kedua orang tua, masih banyak kekurangannya. Namun belum terlambat selagi kita masih hidup di dunia ini, sebelum nyawa kita di tenggorokan, kita masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Baiklah, apa sih caranya, bagaimana gitu? Nah, ini saya akan sampaikan. Yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia itu. Jadi dalam doa-doa kita setelah sholat fardu ain, setelah sholat zuhur atau maghrib atau asar, 5 waktu itu kita selalu memasukkan dalam doa-doanya gitu. Jadi jangan sampai kita itu mendoakan minta rezeki, minta kemudahan, tapi orang tua kita itu tidak disebut di dalamnya gitu. Berarti batinnya kita belum menyambung kepada kedua orang tua kita gitu. Harus nyambung gitu. Ini ada kisah seorang imam besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu adalah salah satu muridnya Imam Syafi'i yang terbaik, itu beliau di zamannya itu. Itu beliau Imam Ahmad bin Hambal itu beliau dalam doa-doanya, setiap beliau doa itu tidak pernah meninggalkan untuk mendoakan kedua orang tuanya dan guru-gurunya itu beliau. Jadi tidak ada beliau setelah sholat itu beliau mendoakan, belum pernah tidak mendoakan orang lain dulu, doa orang tua dan guru-guru beliau yang didoakan terlebih dahulu, baru yang lainnya. Ini Imam Ahmad bin Hambal, masya Allah, luar biasa imam kita. Kita harus mentadaburinya, mengikuti jejak para ulama-ulama salaf terdahulu yang luar biasa keimanannya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan, memohonkan ampun gitu. Ya Allah ya Rabbi, ampunkan dosa-dosa orang tua kami. Maafkan segala kehilafan dan kesalahannya. Diterima seluruh amal ibadahnya dan dimaafkan seluruh dosa-dosanya. Dan dijadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah itu. Jadi berdoa kita kepada Allah. Kalau kita nggak bisa berdoa dengan bahasa Arab, kita berdoa dengan bahasa yang kita tahu. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya gitu.
Kalau kita tahu bahasa Arabnya lebih baik lagi. Lalu yang kedua adalah infak dan sodako gitu. Jadi kalau dulu orang tua masih hidup, kita menyesal belum sempat memberikan uang gitu. Kita sudah, orang tua sudah nggak ada, kita sudah bekerja, namun masih bisa kita memberikan uang kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Dengan cara apa? Infak dan sodako, atas namakanlah kedua orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Ya Allah ya Rob, saya infak sodako untuk masjid, untuk yatim piatu, saya khususkan pahalanya untuk kedua orang tua kami. Insya Allah sampai. Apalagi seorang anak yang soleh dan soleha, yang berbuat baik kepada kedua orang tua, insya Allah sampai. Dan insya Allah nanti rezekinya bertambah dan berkah kalau kita itu mengatasnamakan kedua orang tua kita. Selama ini kadang kita kalau berbuat infak dan sedekah atas nama diri kita, coba kedepannya atasnamakan kedua orang tua kita. Kalau kita mengatasnamakan kedua orang tua kita, Allah akan berikan keberkahan kepada diri kita, rezekinya gitu. Lalu yang ketiga adalah kita menyambung silaturahim kerabat orang tua kita. Ini adalah sunnah yang diajarkan sama Rasulullah untuk menyambung silaturahim. Jadi silaturahim, kita silaturahim kepada kerabat orang tua kita yang dulu waktu masih hidupnya saling berkunjung, saling berbagi hadiah gitu. Tatkala beliau nggak ada, kita anak-anaknya meneruskan menyambung silaturahim kerabat orang tua kita. Lebih-lebih kita bersilaturahim kepada orang yang telah menzolimi diri kita, menzolimi orang tua kita, yang telah melukai hati orang tua kita, kita sambung, kita datengin. Ini akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyambung silaturahim, mendoakan kebaikan pada orang-orang yang telah menzolimi beliau. Orang yang sakit beliau doakan, datengin gitu. Jadi kita menyambung silaturahim kerabat orang tua kita. Lebih-lebih yang membenci orang tua kita datengin gitu. Kita ganti dengan akhlak kita. Insya Allah semuanya ada hikmahnya di balik semua itu. Lalu apa sih tugas seorang anak kepada kedua orang tua? Selain yang ketiga itu, ada yang keempat, kewajiban anak kepada orang tua atau ahli waris, yaitu membayarkan hutang-hutangnya gitu. Jadi kalau orang tua dulu meninggal dunia, meninggalkan hutang, kita ahli warisnya wajib untuk membayarkan hutang-hutangnya gitu. Oke, kita tanya pada siapa orang tua kita itu hutang. Kalau hutangnya banyak, kita bisa musyawarahkan, kita bisa cicil, kita bisa angsur, asal mudah-mudahan hutangnya orang tua kita itu lunas gitu. Lalu yang kelima adalah melaksanakan wasiat-wasiat orang tua kita gitu. Dulu orang tua kita berwasiatnya apa, kita sebagai anaknya mengikuti wasiat orang tuanya gitu. Insya Allah itu ada sunnahnya, ada berkah, ada barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal dulu orang tua masih hidup berpesan pada kita, kalau saya orang tua udah nggak ada, tolong kamu dengan saudara-saudara yang lainnya harus rukun, nggak boleh berantem, apalagi masalah warisan gitu, harus kasih sayang. Ini adalah wasiat yang harus dilaksanakan untuk anak-anaknya, putra putrinya gitu. Insya Allah kalau wasiatnya itu baik dilaksanakan, kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya rezeki gitu, dulu orang tua kita waktu masih hidup pengen haji, pengen umroh, tapi keburu beliau sudah wafat, kita ada sarana lebih yang Allah berikan, maka badalkan haji dan umroh atas namakan kedua orang tua kita. Masya Allah, ini pahalanya luar biasa. Ini adalah salah satu sebuah bentuk cinta kita kepada kedua orang tua. Kenapa kita menuntut anak-anak kita harus soleh dan soleha, tapi diri kita tidak mau berbuat soleh? Kita dulu harus berbuat soleh kepada kedua orang tua. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi
anak-anak yang soleh, waladun soleh dan soleha, insya Allah. Lalu yang keenam adalah kita selain mendoakan, kita berziarah kubur ke makam kedua orang tua kita. Dan ini merupakan sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita untuk berziarah kepada makam orang tua kita atau orang-orang soleh. Jadi ini sunnah karena apa? Adalah untuk mengingatkan diri kita akan kematian, kita kelak akan menyusul. Jadi ziarah kubur ke makam orang tua kita. Kalau makam orang tua kita itu dekat, seminggu sekali kita datang. Namun kalau orang tua kita itu jauh, mungkin di luar Jawa, kita bisa sebulan sekali atau setengah tahun sekali, minimalnya 1 tahun sekali. Jangan sampai dalam 1 tahun kita nggak menziarahi makam orang tua kita. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, sampai kita hidupnya belum sempat membahagiakan kedua orang tua, belum balas jasa orang tua. Ini waktunya kita masih hidup, waktunya harus kita laksanakan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena ini adalah perintah Allah. Ridallah biru walidain, Allah berfirman, ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Kalau Allah ridho, kalau orang tua kita sudah ridho, sudah pasti insya Allah Allah pun akan ridho. Namun coba kalau orang tua kita gak ridho, Masya Allah, Allah gak akan ridho sama kita. Hidup kita itu akan sengsara, hidup kita akan susah. Banyak kisah-kisah yang derajatnya ditinggikan sama Allah. Siapa? Sahabat Rasulullah Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau diangkat derajatnya sama setinggi-tingginya. Doanya mustajab beliau. Karena apa? Baktinya kepada kedua orang tua. Muslimin rahimakumullah. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita berbicara tentang kedua orang tua, Masya Allah, gak kuat. Kita belum bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Apabila nih kita berangkatkan haji orang tua kita dari Indonesia sampai ke Mekah, kita gendong orang tua kita pulang pergi, ini belum bisa menebus baktinya kita kepada orang tua, belum bisa ketebus, belum bisa jasa kita kebalas, nggak akan bisa kita, kecuali Allah dan Rasul yang bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, khususnya buat al-fakir, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar. Mudah-mudahan kita selalu muhasabah diri, memperbaiki diri kita kepada kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin, yang muttaqin. Akhirul kalam dari saya, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.